Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan kewajiban salat subuh sekaligus ta'lim yang insya Allah seperti apa yang disampaikan oleh nabinya, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuknya menuju surganya. Salat serta salam kita sampaikan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sejak kecil kita ini mengenal malam, lawannya malam itu apa? Siang, bukan pagi. Kalau pagi lawannya sore, kalau siang malam. Ya, dan memang di Al-Quran atau hadis itu tidak ada doa siang malam, tidak ada. Yang ada pagi petang, ya, pagi petang. Seolah-olah untuk melengkapi waktu pagi itu ya petang, sedangkan untuk melengkapi siang itu adalah malam. Ya, di Al-Quran waktu yang ada itu ada beberapa yang dijadikan nama surat seperti Al-Fajr, Al-Asr, Ad-Duha, Al-Lail. Ya, Al-Asr, Wal-Asr itu sering dimaknai dengan demi masa. Ya, Al-Asr itu kan nama sholat yang dilakukan pada sore hari. Lebih pasnya itu demi waktu asar, bukan sekedar demi masa. Demi waktu fajar, demi malam, demi waktu duha. Nah, waktu-waktu ini yang berpengaruh terhadap apa saja peribadatan yang bisa dilakukan di waktu-waktu yang disebut di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri kalau membahas waktu atau dijadikan judul surat, itu biasanya bukan membahas soal waktunya sendiri, tapi membahas kiasan-kiasan yang muncul di dalam waktu itu. Seperti wal asr, demi waktu asar. Asar itu waktu menjelang malam. Kegiatan malam itu utamanya adalah tidur. Tidur itu seperti orang mati. Karena itu kalau orang tidur biasanya diawali dengan doa yang bunyinya tentang Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah apa? Dengan nama Allah Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Bukan menidurkan tapi mematikan. Tidur itu diibaratkan mati, sehingga kita yang berada dalam waktu asar disuruh siap-siap. Jangan sampai kematianmu membuat dalam keadaan tidak siap sehingga kamu harus masuk neraka atau kamu menjadi orang yang rugi. Innal insana lafi khusr. Ya. Jadi yang dibahas itu bukan waktunya, tapi makna apa yang bisa diambil dari waktu asar. Begitu pula dengan Ad-Duha. Ad-Duha itu turun setelah surat Al-Fajr. Ya,
Ad-duha ini setelah lama Nabi menunggu, ya biasanya wahyu itu turun selangnya tidak begitu lama. Setelah Al-Fajr, Nabi lama tidak menerima wahyu, sampai akhirnya Nabi cemas. Kecemasan ini didengar oleh orang kafir, sehingga orang kafir mengatakan Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya. Ya. Kemudian dijawab dengan surat Ad-duha. Nah, apa hubungannya ditinggal sama Ad-duha? Ad-duha itu sebuah keadaan yang sejuk tapi anget, tidak sampai menyengat. Wahyu turun itu ya seperti itu. Wahyu turun itu seperti sejuknya alam ketika duha dan hangatnya matahari ketika duha, tidak sampai menyengat. Nah, setiap putaran waktu duha itu juga akan menjemput malam. Wal-laili idza saja. Dan apabila malam telah sunyi, malam telah sunyi itu berarti manusia pada saat itu istirahat. Itu menggambarkan bahwa kalau Nabi menerima wahyu terus itu kan berat. Baru menerima al-alaq saja sudah sebegitunya, sehingga perlu waktu istirahat. Wal-laili idza saja. Jangan khawatir, sebenarnya Allah itu tidak meninggalkan kamu wahai Muhammad, dan Allah tidak membencimu. Ya, jadi waktu-waktu yang ada di dalam nama-nama surat itu lebih banyak dipakai untuk membuat kiasan-kiasan kehidupan. Nah, kira-kira gambaran waktunya itu tulisannya agak kecil ya. Jadi kalau apa yang ada di hadapan kita ini namanya horizon ya, horizon. Waktu itu diawali dari fajar. Fajar itu ada fajar shodiq, ada fajar kadzib. Beda antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu pada fajar shodiqnya. Kalau Muhammadiyah, matahari itu baru mengeluarkan cahayanya sampai memenuhi ufuk timur ini, itu pada minus 18 derajat. Tapi kalau pemerintah, Kemenak, itu pada minus 20 derajat. Nah, kira-kira kalau digambarkan itu, fajar kadzib itu begini. Sebelum matahari menyebar di permukaan bumi, awal menyebarnya itu dia hanya kelihatan seperti ekor serigala ini. Ya, seperti ekor serigala ini. Nah, ini namanya fajar kadzib. Ya, digambarkan di dalam hadis itu seperti ekor serigala. Nah, kalau sudah naik 2 derajat, baru cahayanya ini menyebar ke seluruh permukaan bumi. Ini namanya fajar shodiq. Fajar shodiq itu menandai waktu subuh. Jadi awal dari waktu subuh itu adalah fajar shodiq. Menurut pengamatan Muhammadiyah, fajar shodiq itu terjadi tidak pada minus 20 tapi minus 18. Ya. Dulu waktu saya kecil itu sering sahur kebablasan, Pak. Waktu SMP itu ya, kebablasan sudah adzan itu baru sahur. Kata ayah saya, wis terus naik, gitu ya. Itu jadwal waktu subuhnya pemerintah itu sudah dimajukan 4 menit supaya tidak sampai kalau seandainya kebablasan itu masih ada jenjang waktu untuk sahur. Jadi ayah saya dulu sudah memberitahu mundur 4 menit. Tapi Muhammadiyah setiap 1 derajat itu 4 menit, karena selisihnya 2 derajat minus 18 dari minus 20, maka mundurnya 8 menit. Ya. Jadi perbedaannya itu pada penafsiran berapa derajat fajar shodiq itu muncul.
Kalau menurut Muhammadiyah ya minus 18, bukan minus 20. Tentunya pembuktiannya dengan astronomi, tidak bisa dengan kasat mata, harus dengan alat. Penelitian Muhammadiyah lewat ahli astronomi UHAMKA menunjukkan bahwa fajar sotiknya itu muncul ketika minus 18. Ya, jadi waktu fajar itu pertanda munculnya atau mulai subuh. Nah, mulai subuh dan berakhirnya malam. Nah, nama lain dari fajar itu ada yang disebut dengan bukroh. Jadi bukroh ini waktu antara subuh sampai dengan menjelang tulu'. Ya. Matahari itu kan tidak langsung muncul menjungul gitu ya. Ketika masih di bawah ufuk, cahayanya dulu yang kelihatan. Kalau hanya seleret begini namanya kadhib. Kalau cahayanya nyebar di seluruh permukaannya ini namanya fajar sotik. Nah itu waktu subuh. Lama-lama naik kan, naik sampai nempel di garis ufuk. Nah ketika nempel ini namanya apa ini? Mau menjungul itu namanya tulu'. Tulu'. Pada saat tulu' inilah kita dilarang melakukan sholat sunnah dengan sengaja. Ya, pada saat tulu. Kita juga dilarang untuk memakamkan jenazah. Ya, pada saat nempel garis ufuk ini. Ini namanya garis ufuk. Ya. Terus naik, larangannya sampai semua lingkaran matahari ini muncul di permukaan. Ya. Begitu muncul di permukaan, lepas dari permukaan, ini namanya syuruk. Syuruk itu ada sunnah yang dilakukan, yaitu sholat syuruk. Ya. Sholat syuruk. Nah ini, man shallal ghoda. Nah ghoda ya. Nama lain dari waktu fajar itu adalah Ghodah atau bukroh atau fajar. Jadi pada saat ini ya, bolak-balik ini. Nah di antara subuh sampai dengan tulu ini boleh disebut dengan fajar, boleh disebut dengan bukroh, boleh juga disebut dengan ghodah. Kadang-kadang Nabi menyebutnya dengan ghodah, kadang-kadang Nabi menyebutnya dengan fajar. Fajar sama subuh itu sama apa enggak, Pak? Sholat sunnah fajar itu berarti apa? Ya fajar itu ya subuh itu. Ya, jadi terbitnya fajar itu berarti masuknya waktu subuh. Antara subuh dengan terbitnya matahari itu namanya bukroh atau disebut dengan ghodatun atau disebut dengan fajar. Ya, pada saat fajar itu pada saat matahari lepas dari ufuk itu disebut apa tadi? Syuruk ya. Pada saat syuruk kita disunahkan untuk melaksanakan sholat syuruk. Nah, ini cocok ini untuk yang nabung haji kak tutuk-tutuk ya. Nabi mengatakan siapa yang sholat ghoda atau sholat subuh secara jamaah seperti di masjid ini, kemudian duduk mengingat Allah, berzikir sampai tatlu asyamsu ya, sampai matahari itu terbit, lepas dari terbitnya tsumma shalla rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, katabalahu ka'ajri hajjati wa umratin. Tamahnya 3 kali. Tamah seperti pahala haji dan umroh. Ya. Kalau ada iming-iming begini perlu haji kan enggak, Pak? Ya, terus timbangannya repot-repot, haji antri, umroh larang, cukup
habis subuh ikut pengajian begini, begitu syuruk datang kita sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Ya, saking sempurnanya pahalanya itu sampai Nabi menyebutnya 3 kali. Nah, itu dilakukan pada saat syuruk. Nah, setelah matahari naik semakin tinggi 7 derajat di atas ufuk, muncullah waktu duha. Jadi duha itu setelah syuruk, beda dengan tulu'. Kalau tulu justru dilarang sholat, tapi begitu lepas dari permukaan ini disunahkan untuk sholat. Ya. Ada tandanya di situ. Tuh, syuruk apa? Syuruk. Oh, itu syuruk 5:43. Berarti kita akhiri nanti pada jam 5:43. Ya. Nah, setelah itu baru naik 7 derajat, masuklah duha. 7 derajat itu perkiraan waktu matahari setinggi tiang, ya, setinggi tiang. Kalau diukur itu elevasinya sekitar 7 derajat. Nah, naik terus, tentu di dalam duha itu ada sholat duha. Nah, yang disebut dengan pagi itu mulai subuh, ya, mulai subuh sampai dengan habisnya duha, itu namanya pagi. Jadi sobah, waktu pagi itu adalah dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan matahari akan menyentuh zenit. Zenit itu garis vertikal tengah-tengah ketika matahari itu sudah berada pas di atas kepala itu, ya, itu namanya zenit. Nah, setelah itu baru kemudian disebut dengan ini namanya, ini enggak tahu namanya. Kalau dalam bahasa Arab sering disebut nahar. Tapi nahar itu siang, ya. Nahar itu ternyata bukan dari zuhur sampai asar. Nahar itu mulai subuh sampai dengan maghrib, itu namanya nahar. Jadi yang disebut siang menurut Al-Quran itu adalah sejak subuh sekarang ini tadi, ya, sampai dengan maghrib, itu namanya siang. Sisanya itu namanya malam. Jadi malam itu lail itu batas antara maghrib sampai dengan subuh. Berarti lebih banyak malamnya apa siangnya? Lebih banyak siang. Lebih banyak siang. Ya. Nah, setelah matahari berjalan mendekati garis vertikal, begitu akan menyentuh garis vertikal, nah, ini berarti menunjukkan waktu duhanya habis. Mau menyentuh ini sekitar 15 menit sebelum zuhur. Jadi batas duha itu adalah sebelum matahari menyentuh garis vertikal. Ya, sekitar berapa menit, Pak? 15 menit. Nah, syuruk itu juga sekitar 15 menit. Syuruk 15 menit, kemudian naik ke duha. Kalau 8 derajat itu 2 derajat 8 menit. Kalau 7 derajat itu kira-kira berapa menit, Pak? Selisihnya antara pemerintah dengan Muhammadiyah itu kan 8 menit. 8 menit itu selisih dari minus 20 sampai minus 18. Yang ini loh, Pak. Ini kan minus 18 derajat kalau menurut Muhammadiyah. Kalau menurut pemerintah kan minus 20 derajat. Nah, antara duha dengan syuruk itu kurang lebih 15 menit. Berarti posisi dari matahari itu sekitar berapa derajat dari ufuk? Ya, kurang lebih 15 dibagi 4, ya, sekitar 3 derajat. 3 derajat, kemudian naik sampai akan menyentuh matahari.
Begitu matahari ini pas di atas kita sampai tidak ada bayangan, nah pada saat itulah kita dilarang melakukan sholat. Kita dilarang melakukan ini salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk sholat atau mengubur jenazah ketika matahari terbit sampai meninggi. Ya, matahari terbit itu kan mulai nyentuh garis ufuk sampai lepas, itu tidak boleh sholat. Ketika matahari pas menyentuh garis zenit, menyentuh gini sudah tidak boleh sholat sampai dengan zuhur, ya. Zuhur itu jika ada selisih bayangan manusia itu ke timur. Kalau pas di tengah kan tidak ada bayangan, Pak, ya. Ya Bu, ya. Tidak ada bayangan. Begitu matahari bergeser sedikit ke barat, muncullah bayangan ke timur. Kalau ini matahari, Bu, kita berdiri pas di tengah, ada bayangannya enggak, Bu? Enggak ada, ya. Begitu dia bergeser ke ini, bayangannya ke sini, ya. Bergeser sedikit kelihatan bayangannya itu namanya waktu zuhur. Waktu zuhur, ya. Nah, ketika perjalanan dari nyentuh sampai dengan pas tengah-tengah ini, itu yang disebut dengan waktu pas di tengah itu, ya, yang dilarang untuk melakukan sholat dan memakamkan jenazah. Sebentar, ini kok sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan dulu sampai dengan zuhur, ya. Syuruk ke Tuluk kurang lebih 15 menit. Dari Tuluk oh iya, imsak, subuh, syuruk, ya. Ya, ya, subuh terus menyentuh terbit matahari. Ya, sekarang ini masih waktu fajar. Ya, waktu syuruknya berapa tadi? 5:42. Lah ininya hanya 10 menit, Pak. Tuluknya itu hanya 10 menit. 10 menit kemudian naik ke duha. Duha itu juga sekitar 10-15 menit. Ya, naik ke duha. Beda. Beda. Jadi gini. Duhanya berapa ini? Duhanya. Ya, duha 602 dikurangi 15 berapa? Kurang lebih 645, ya. 647. Syuruknya ya sekitar itu mestinya, sekitar apa? Lah ya, kalau menghitung mundur dari duha, duhanya kan 602. Dihitung mundur itu kan waktu syuruk. Mulai syuruk maksudnya. Waktu syuruk. Nah, syuruk itu kurang lebih 15 menit dari duha. Mestinya beda, ya. Mestinya beda. Jadi tuluk itu perjalanan matahari menyentuh garis ufuk sampai lepas, itu namanya tuluk. Nah, yang fajar itu perjalanan dari matahari fajar sampai dengan menyentuh ini, menyentuh ufuk itu, ya. Gimana, Bu, Pak? Enggak seberapa dengan gimana?
Iya, terbitnya matahari kalau tulu ya. Kalau ada tanda apa ini masjid yang menyebutkan tulu itu berarti tanda terbit matahari, justru tidak boleh sholat. Nah, syuruk baru sholat, baru sholat. Iya. Nah, itu kalau tidak paham dianggap sama itu. Dikira syuruk itu tulu, padahal tulu itu ada tulu dulu, ada tulu dulu. Dan sholatnya itu pada saat syuruk, bukan pada saat tulu. Malah tulu itu dilarang. Ya. Ya, fajar, kemudian tulu, urut-urutannya ya. Setelah tulu syuruk. Ya, tidak boleh sholat. Iya, baru syuruk. Ya, syuruk. Habis syuruk baru duha. Ya. Nah, ini berbahaya ini. Ya. Lepas dari ufuk, lepas dari ufuk, itu syuruk namanya. Iya, iya. Ya ini. Ya, di sini memang tidak ada kalimat tulu. Hattanya itu yang menentukan apa ini dia lepas atau tidak itu. Jadi begini, saya kembalikan ke sini ya. Ini boleh saya bawa. Jadi larangan sholatnya itu bunyinya ini Pak, la taharru bisolatikum tulu asyamsi wala ghurubiha. Ya, kita ini dilarang sholat pada saat tulu. Ya, larangannya dulu ini wala ghurubiha, di saat ghurub. Ghurub itu berarti ghurub itu di ini Pak, ghurub itu pada saat matahari menyentuh ufuk untuk tenggelam, itu namanya ghurub. Ya, ini tulu begitu tenggelam, ini namanya ghurub. Lah hadis larangannya itu bunyinya pada saat tulu dan ghurub. Ini ya, la taharru bisolatikum tulu asyamsi. Ya, tulu asyamsi. Sedangkan hadis itu hatta tulu asyamsi itu dimaknai dengan setelah selesainya tulu. Hattanya itu bukan pada saat awal tulu tapi setelah tulu. Jadi bedanya pada pengharamannya itu di saat tulu, sedangkan sholat sunnah 2 rakaat itu hatta setelahnya. Gitu Pak. Ini istilah kalimat suluk, sholat suluk. Ada di hadis yang lain. Nanti kita carikan Pak ya. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi tanda alam seperti ini termasuk tulu apa syuruk atau masih fajar?
Yang ini kan sudah kelihatan mataharinya Pak ya. Nah ini loh, di luar ini Pak. Di luar ini kan sudah kelihatan terang. Kira-kira ini sudah masuk fajar, sudah masuk tulu apa masih dalam waktu fajar? Masih fajar, ya. Nah, apa tanda alam yang bisa kita jadikan tanda kalau itu? Apa? Belum terlihat warna yang jelas. Karena matahari belum terbit. Iya. Begitu ada kelihatan apa ini? Iya. Fajar hilang. Berarti dulu. Ya. Ya, maksud saya begini. Seandainya kita tidak lihat jam, apa yang bisa kita jadikan tanda kalau ini sudah tulu atau belum tulu? Ketika melihat fenomena yang begini ini. Ya. Nah, kalau mulai muncul itu warna kuningnya itu sudah kelihatan apa ini di langit ya. Jadi ketika tulu itu karena matahari baru muncul sedikit itu sudah mulai tampak kuningnya. Kalau belum muncul itu baru putih. Ketika muncul baru muncul kuningnya. Ya kuning seperti waktu sore tapi kuning-kuning waktu pagi sunrise itu loh Pak. Sunrise itu namanya tulu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah kemudian asar itu jika bayangan kita panjangnya itu sama dengan kita ya, sama dengan tubuh itu kemudian ditambah sedikit itu namanya waktu asar. Nah di antara asar dan maghrib itu ada waktu yang disebut dengan asila atau asyiyah. Asila atau asyiyah. Di dalam Al-Quran waktu-waktu ini yang dianjurkan untuk berzikir, yaitu wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kalian dengan pada waktu pagi dan petang. Bukroh di sini itu yang tadi itu, yang waktu fajar atau waktu ghodah tadi itu ya, di antara subuh dengan tulu'. Wa asila itu antara asar dan maghrib. Ini wa asila. Nah, jadi doa pagi dan petang itu bisa dimulai pada saat asila setelah asar. Kalau doa paginya setelah apa Pak? Berarti apa? Setelah subuh atau yang bukan setelah syuruk? Bukroh. Ya ayatnya kan begini. Wasabbihuhu bukratan wa asila, yang kemudian diterjemahkan bertasbihlah pada saat pagi dan petang. Paginya ini di bukroh. Bukroh itu yaitu antara fajar dan antara subuh dengan tulu. Nah ini namanya bukroh. Jadi waktu setelah sholat subuh berzikir itu boleh berzikir doa pagi petang yang banyak pertebaran itu ya, sedangkan batas dari bukro itu adalah pada saat tulu. Nah sorenya itu setelah asar sampai dengan maghrib ya. Nah setelah matahari mulai bergeser menyentuh garis horizon menuju ke akan tenggelam itu namanya huruf. Antara maghrib sampai dengan subuh itu disebut dengan lail. Nah antara maghrib di pertengahan malam itu disebut masa. Kadang-kadang dalam bahasa Arab masa itu bisa diawali dari asar. Kadang-kadang di lisanul Arab itu dimaknai dengan sampai dengan pertengahan malam itu masa. Ya. Jadi sorenya doa pagi dan petang itu Al-Quran menyebutnya dengan asila, asyia, yang maknanya
doa petang tadi itu berzikir di petang hari, sedangkan yang disebut malam itu mulai maghrib sampai dengan subuh. Nah, sholat tahajud itu dilakukan sebaiknya di sepertiga malam. Berarti menghitungnya dari mana Pak? Dari maghrib sampai subuh. Kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 4, berarti ada waktu sekitar berapa jam? Dari jam 4 subuh, dari jam 6 sore sampai dengan jam 4 subuh, ada berapa jam? 10 jam. 10 jam dibagi 3. Dibagi 3 berarti mulai sepertiga malam terakhir itu di sekitar jam 1. Ya, waktu terbaik untuk melaksanakan sholat tahajud. Nah, kemudian waktu Isya, kata Nabi, waktu sholatil Isya ila nisfil lailil awsat. Isya itu batasnya sampai pertengahan malam. Tadi malam itu dihitung mulai apa Pak? Loh, mulai Isya, mulai maghrib. Mulai maghrib itu sudah disebut malam, sampai dengan separuh dari malam. Batas malam tadi apa? Fajar, subuh kan ya? Subuh. Antara maghrib sama subuh itu ada waktu 10 jam. Pertengahan malamnya berarti sekitar jam 10 jam ditambah 5 ya, jam 6 ya, maghribnya jam 6 ditambah 5 sekitar jam 11. Jadi batas sholat Isya itu adalah menurut hadis ini bukan subuh tapi sampai dengan jam 11, ila nisfil lailil awsat. Ya, ada lagi yang perlu didiskusikan Bapak Ibu? Ya, kalau waktu-waktu yang disebut di Al-Quran itu seperti saya sampaikan tadi, justru banyak dipakai kiasan oleh Allah, dibuat metafora. Ya, saya contohkan seperti yang surat Al-As tadi itu. Kenapa sih kok tidak langsung wal laili tapi wal as, untuk menekankan pada kemungkinan manusia itu mengalami khusrin gitu ya. Khusrin itu rugi. Siapa yang tidak memanfaatkan waktu yang pendek antara sore dan malam, dia punya potensi untuk rugi. Innal insana lafi khusrin, kecuali kalau dia yakin melaksanakan dengan baik, kemudian bisa sharing dan bersabar. Nah, waktu asar di situ itu dipakai untuk menerangkan tentang manfaatkan waktu dengan baik, sehingga ditafsiri dengan demi masa itu. Sebenarnya demi waktu asar. Kenapa kok ditafsiri demi masa? Sebab waktu yang pendek itu kalau tidak kamu manfaatkan punya potensi untuk rugi. Ya, punya potensi untuk rugi itu. Kecuali ya hamba-hamba yang beriman. Termasuk diantaranya tadi itu yang wadduha itu. Jadi ayat itu kalau kita bacakan wadduha, demi waktu duha. Kenapa Allah harus bersumpah demi waktu duha? Duha itu waktu yang nikmat. Secara medis, matahari yang sehat itu di waktu duha. Ada yang berpendapat berjemurlah di jam 8, ada yang berpendapat berjemurlah jam 10. Pokoknya di waktu duha itu matahari sehat, sejuk tapi tidak menyengat. Pada saat seperti itulah gambaran wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nikmatnya turun wahyu itu seperti nikmatnya waktu duha.
meskipun nikmat, tapi toh kadang-kadang melelahkan, sehingga Nabi masih membutuhkan wal-laili idza saja. Nabi membutuhkan waktu istirahat. Digambarkan istirahatnya manusia itu adalah wal-laili idza saja, di saat malam yang tenang. Apakah semua malam itu tenang? Ya, Bapak Ibu, setiap malam itu apa tenang? Sepanjang apa ini dari maghrib sampai apa ini fajar ini kan malam namanya. Nah, apakah semua malam ini tenang? Saja itu waktu di mana sebagian umat manusia itu beristirahat, itu namanya saja, sehingga waktunya sunyi. Nah, itu menggambarkan bahwa Nabi itu seorang manusia, meskipun dia sudah mendapatkan duha, waktu yang nikmat seperti nikmatnya dia menerima wahyu, dia tetap butuh istirahat, yaitu dengan menggambarkan malam yang sunyi. Ya, saya kira cukup ya, karena sudah masuk waktu. Ya. Iya, beda untuk negara yang lain. Iya. Jadi kenapa? Matahari. Acuannya matahari. Ini kan gambar matahari semua. Tidak, kalau di Eropa jumlah malamnya lebih sedikit dibandingkan jumlah siangnya misalkan di waktu-waktu tertentu. Jadi siklus matahari ini yang menjadikan munculnya definisi fajar, definisi malam, gitu ya, definisi siang. Tidak semua negara itu waktu malamnya sama dengan waktu siangnya, tergantung pada daerahnya. Iya, kalau di fikih kan mengikuti negara yang paling dekat, ya, mengikuti waktu sholat di negara yang paling dekat. Ada kan yang negara yang tidak ada apa ini, tidak ada malamnya. 6 bulan sekali, ya. Nah itu, jadi kalau terjadi seperti itu maka mengikuti daerah yang terdekat, gitu. Ya, mudah-mudahan. Ini karena di sini banyak gedung, Pak, ya. Kita tidak bisa melihat garis horizon itu yang menunjukkan apa cahaya seperti benang itu. Sebenarnya kasusnya Aisyah itu kan sama dengan kasusnya subuh. Kalau subuh itu tampak dikit ya, muncul. Kalau ini tenggelam, tidak ada sisa cahaya pun yang ada di situ. Kalau tidak pakai teropong kita tidak bisa melihat ini. Jadi kasat matanya kalau seandainya kita berada di tepi pantai, nah bisa melihat benar-benar seperti tidak ada cahaya. Nah itu waktu Isya. Kalau di kota begini susah, Pak. Ya, ketemu banyak gedung. Ya, baik. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.